Malam, Dinda. Ya, perkenalkan, malam ini akan membantu memoderatori diskusi malam ini adalah saya. Perkenalkan, saya Dwinda, bisa panggil Dwinda. Nah, malam ini kita bakal diskusi bareng sama teman-teman Seliraku Project. Nah, mereka ini base-nya di Yogyakarta. Terdapat 6 orang perempuan keren-keren yang menjadi membernya, dan salah satunya foundernya itu Mbak Uwi ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang yang udah hadir itu ada Mbak Ana, Mbak Uwi, terus kemudian Mbak Putih, sama siapa lagi nih yang udah hadir? Ada Ana baru juga. 3 ya? Iya, baru 3. Iya, baru 3 yang hadir. Nah, jadi proyeknya mereka ini tentang apa ya? Tadi kalau disebut tuh proyek fotografi psikologi, ini menarik banget kan? Kayak belum banyak yang membahas tentang fotografi lalu dikaitkan dengan psikologi seperti apa. Nah, teman-teman memiliki proyek itu dan sudah berjalan dari pertengahan tahun 2015. Untuk lebih lanjutnya, waktu dan tempat aku persilakan. Bisa ya. Oh iya, sebentar. Sebelumnya mau nanya ke teman-teman. Jadi ini kan akan direkam. Itu suara azan dari mana? Iya, lagi koma. Menunggu azan. Oke. Ya, ini kan akan direkam teman-teman dan akan diupload di YouTube-nya Gue Ari Galeri. Jika ada teman-teman yang tidak bersedia untuk direkam, bisa diinformasikan ya, nanti bisa dibantu diedit sama teman-teman dari Gue Ari Galeri. Terima kasih. Oke, silakan Kak. Siapa dulu nih, Mbak Uwi ya? Mbak Uwi. Oh, silakan. Ana dulu. Halo teman-teman, selamat malam. Malam. Perkenalkan ya, aku Ana. Aku salah satu anggota Seliraku. Terus di sini ada Mbak Uwi. Aku backgroundku fotografi, lagi studi fotografi juga di Yogyakarta. Terus di Seliraku sebenarnya anggota kita terbagi di ini ya, beberapa tempat ya. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, sama ada yang di Bekasi. Ada Mbak Putih dari Bekasi, aku dan Mbak Uwi dari Jogja. Mbak Uwi bisa memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku Uwi, panggilannya. Aku asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Aku merantau ke Jogja untuk menyelesaikan studi psikologi, dan sekarang aku adalah seorang psikolog klinis yang bertugas untuk melayani masyarakat, kesejahteraan masyarakat semua. Salam sehat jiwa, semua berperan. Dan aku bergabung dengan Seliraku bersama Ana dari akhir tahun 2019 ya. Di awal tahun 2019. Enjoy. Iya. Terus Mbak Putih hilang, sinyalnya susah Mbak Putih. Nah, Mbak Putih ini fotografer juga. Kami ketemu di salah satu ruang belajar fotografi di Jogja. Yang dia dari Bekasi, tiba-tiba dia sampai Jogja buat belajar fotografi. Mbak Putih? Ya, hai. Silahkan perkenalkan dirimu. Perkenalan ya? Perkenalkan, nama aku Putih. Sekarang ngapain ya? Lagi nggak moto, lagi nggak kerja juga. Terus aku motret dari nggak penting kayaknya ya, 2000 berapa ya? Nggak tahu. Terus aku waktu itu diajakin Ana pas aku di Jogja. Enggak, Ana lebay banget. Aku ke Jogja bukan buat belajar foto, tahu. Mau buat kabur doang. Sekalian, Mbak, sekalian. Semua orang selalu ada waktunya buat semua orang kabur ke Jogja. Seliraku tuh sebenarnya awalnya
Mbak Putih, ada lagi? Mbak Putih selesai? Apa masih nambah? Udah gitu aja. Jadi sebenarnya kalau Seliraku itu project awalnya itu yang aku gagas sendiri, karena sebenarnya awalnya tuh pemicunya tuh gara-gara ngerjain tugas ini semester 2 tahun yang lalu, 2018, ada tugas semester motret gitu kan. Terus proses motretnya itu aku menemukan yang namanya apa ya, kayak aku bener-bener mendapatkan, baru tahu, oh ini ya ternyata fotografi itu kenapa banyak orang yang bisa bilang kalau fotografi itu juga bisa jadi apa ya, self healing juga gitu. Nah di situ karena aku juga tertarik sama psikologi, sangat tertarik tapi nggak tahu apa-apa, dan Mbak Uwi ini adalah salah satu teman nongkrongku dengan Mbak Putih juga. Terus sering sharing dengan Mbak Uwi, yang awalnya tuh mungkin cuman pengennya cuman outputnya itu sebatas tulisan aja, tapi ternyata berkembang, dan syukur alhamdulillah itu ini ya, bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman yang di Siraku juga gitu. Mbak Uwi nambahin lagi, Mbak. Oke, dari diskusi warung kopi gitu ya, bersama Ana. Di situ Ana sebagai pelaku fotografi, dia kritis dengan suatu hal gitu. Seingatku waktu itu tentang etika. Kok sebagai sebagai seorang fotografer, how to treat modelnya? Bagaimana cara memperlakukan modelnya? Mengapa model itu lebih banyak difokuskan memainkan peran sebagai objek begitu, bukan sebagai subjek, bukan sebagai orang-orang yang ada dalam proyek fotografi. Nah, terus kita diskusi tentang itu. Aku cerita di psikologi kami sangat memperhatikan tentang etika, dan lebih kerangnya dari sudut pandang falsafah begitu ya. Ada beberapa etika yang bagaimana sih kita membuat partisipan itu menjadi lebih aman, menjadi lebih nyaman ketika kita ajak dia bekerja sama begitu. Bukan tentang seperti habis mandi tempat dibuang gitu. Habis potret oke, udah. Tapi tentang naturalistiknya dia, otentiknya dia, naturalnya dia seperti apa. Nggak cuman oke, kamu gaya gini, dan aku sebagai fotografer gitu, nggak seperti itu. Itu sih lebih kepada etika-etika yang ada di psikologi. Aku bahas dengan Ana, dan Ana, oh ya oke, aku juga sepakat tentang itu gitu. Oke, kita terapkan, coba kita lebih kritisi lagi, apakah memang di fotografi, karena aku di luar fotografi gitu kan, apakah ada etika yang memang dibahas secara entah secara keilmuan maupun secara ya etika dasar gitu lah. Dan Ana concernnya di self love gitu kan. Nah, di self love, oke ya, ketika fotografer mencintai dirinya sendiri, maka dia juga akan lebih mudah untuk melaksanakan proyek itu. Karena apa? Karena si subjek tadi atau mungkin model tadi pun dia akan mencintai dirinya sendiri, sehingga naturalistik dari si model itu juga bisa optimal dalam berpartisipasi di proyek itu. Begitu sih kalau aku. Jadi kalau di Siraku tuh dari awal tuh memang ini sih ada kata kuncinya itu. Yang pertama fotografi ya kan, karena aku belajar fotografi juga, dan kalau nggak ada fotografi nggak ada Siraku. Yang kedua itu ada refleksi. Refleksi yang dimaksud tuh lebih kayak
apa yang kamu lihat itu juga cerminan dari apa yang ada di dirimu gitu. Sebenarnya kayak gitu. Karena itu hal yang ini juga ya, di kampusku kita selalu membahas tentang dan aku ambil jurusan konseptual juga kan, fotografi konseptual. Kita selalu membahas tentang konsep itu mencari dari diri sendiri dulu aja yang paling dekat dengan kamu kayak gitu kan. Di situ itu sebenarnya juga ini sih pemantik yang luar biasa juga sih. Karena di praktek selama aku belajar fotografi banyak ini juga ya, sering banget kerasa ada gap antara orang yang dipotret dengan orang yang memotret gitu. Terus penasaran, emang awalnya emang dari penasaran kenapa kok ada gap itu gitu, kenapa harus ada gap juga kayak gitu kan, gali-gali terus ketemu dengan Mbak Wi, dengan teman-teman yang lain, terus kita diskusi dan ternyata gap ini tuh juga bisa jadi bikin karya lagi loh ternyata. Dan terlahirlah project Siraku yang pertama itu yang workshop self love melalui fotografi potret kemarin tuh yang kita bikin di Hon Fab Lab, kolektif Science Arts sama teknologi di Jogja. Sebulan atau 2 bulan sebelum yang Jeep Fest, terus ternyata masuk juga di Jeep Fest, terus kita bikin di Jeep Fest, dan kita bikin pembanding juga sih sebenarnya dari 2 tempat ini tuh apa sih yang ini yang menyenangkan gitu, apa sih yang bisa diolah lagi, dan ternyata tetap ada gitu. Itu menyenangkan sih sebenarnya. Emang pure ini ya, emang pure eksplorasi diri, dan ini juga ya sebenarnya Mbak U ya, kita tuh kayak apa ya, waton, kalau bahasa Jawanya tuh waton, yang penting dijalanin aja apa yang disukain gitu kan. Nah kalau dari Mbak Putih hilang. Kok Siraku sendiri tuh awalnya kenapa ada teman-teman di Siraku tuh juga karena sebenarnya kan proyek yang workshop kemarin itu 2 kali workshop itu kan sebenarnya proyekku pribadi, dan aku minta tolong sama Mbak Wi buat bantu aku dari ranah psikologi, karena aku juga menggunakan ilmu psikologi juga di situ, bahkan langsung menggunakan instrumen buat workshopnya itu eksperimen psikologi juga di situ. Apa ya, itu bukan hal yang buat apa ya, itu hal buat asik-asikan tapi nggak bisa kalau ngawur ya kan Mbak Wi. Terus akhirnya menggandeng Mbak Wi gitu di situ. Terus ketemu lagi dengan teman-teman yang lain, ada kami juga ada anggota kami itu yang sebenarnya ini baru-baru aja ngikut tahun apa ya, akhir tahun kemarin, yang sebelumnya tuh dia salah satu peserta workshop kami yang di Jogja. Itu nanti mungkin dia bakal nyusul ya. Mungkin bakal menjelaskan sedikit gimana sih rasanya ikut workshop Siraku gitu. Ini Mbak Putih hilang lagi. Mbak Owi mungkin ada yang mau di... Aku mau tambahin, nah di sini Siraku mencoba untuk mengeksplorasi kedinamisan dalam berbagai disiplin ilmu gitu ya. Dari fotografi secara praktis maupun secara saintifik, dan berkolaborasi dengan cabang ilmu lain, salah satunya psikologi di sini. Event perdana Siraku menggait psikologi. Nah, oke, kita kolaborasinya bisa apa nih? Oke. Secara ilmiah kita melibatkan instrumen eksperimen dari Aaron Arthur di situ. Oke, kita melihat bagaimana komunikasi interpersonal itu bisakah terjalin dalam waktu yang sangat singkat, di mana partisipan di situ baru ketemu saat itu juga dan membangun komunikasi baru. Nah, di sini setelah instrumen psikologi itu kita cobakan kepada partisipan, nah fotografi di sini sangat berperan untuk capture momen, untuk melengkapi, untuk mewakili pertemuan yang singkat tadi tentang hubungan interpersonal tadi yang sudah terjalin oleh para partisipan yang sangat baru kenal gitu. Nah,
uh, ya gitu ya. Itu sebenarnya ini juga sih Mbak, mungkin banyak teman-teman juga kan yang belum tahu workshopnya si Ratu tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ini sebenarnya tuh Mbak Putih yang paling ahli menjelaskan tuh. Tapi menghilang si Doi. Tadi sempat muncul ya kayaknya ya. Hilang lagi gitu. Ya boleh silakan lanjutin Mbak. Dan aku merasa kemungkinan itu bisa saja. Karena di sini di dalam psikologi sendiri fotografi berperan juga dalam psikoterapi. Salah satunya foto voice di sini. Nah, berarti kan cabang ilmu itu kita bisa mixkan, tetapi tidak kita common sense kan. Kita bisa coba aplikasikan dari cabang-cabang ilmu lainnya. Tergantung kitanya bagaimana untuk mengeksplorasi, mengaktualisasi wawasan maupun perkembangan diri kita. Nah, itu yang aku coba untuk sampaikan kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat fotografi seperti itu. Karena aku bakal ngejelasin ini ya, prosedurnya pas workshop aja kali ya, biar ada gambaran atas apa yang udah disampaikan Mbak Uwi tadi. Wah, Mbak Uwi kalau ngomong tuh udah kerasa kayak ikut kuliah rasanya. Makasih ya Mbak Uwi. Bimbel dong deh. Jadi kalau di workshop kami itu tuh yang pertama partisipan workshop kami kita briefing dulu, kasih penjelasan tentang apa sih yang akan kita lakukan hari ini gitu. Terus nanti outputnya itu apa gitu kan. Setelah briefing itu tadi, terus ada ini juga kita kasih apa Mbak Uwi namanya lembar konsen itu loh. Konsen, lembar persetujuan. Iya, lembar persetujuan karena itu ngefek juga kayak itu berpengaruh, itu berguna mengingat instrumen psikologi yang bakal kita pakai di workshop nanti itu. Jadi ada lembar konsen itu dulu harus diisi. Kalau misalkan tidak berkenan tidak apa-apa, bisa cuma di situ lihat aja atau pulang atau nggak apa-apa, atau cuma ambil makanan nggak apa-apa. Kalau berkenan kita lanjutkan gitu, dan ternyata ya semua berkenan. Setelah itu kita langsung masuk ke tahap yang kita pakai instrumen ini tadi apa Mbak namanya? Eksperimennya ini Aaron Arthur. Itu aku menemukan di YouTube. Sisan itu aku menemukan di YouTube, terus aku ngobrolin sama Mbak Wi dan oh ya ini bisa kita pakai kayaknya, kita coba aja gitu. Habis itu kita langsung melakukan prosedurnya itu. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, eksperimen Aaron Arthur yang kita pakai itu yang ini eksperimen populer yang dia tuh kayak dia menyediakan 36 pertanyaan yang bisa membuat orang tuh menjadi lebih dekat gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak kayak memanipulasi tapi juga nggak memanipulasi, kayak memfasilitasi sebenarnya orang untuk lebih dekat secara interpersonal gitu di situ. Karena itu tadi, karena kata kuncinya itu ada refleksi itu tadi. Kita harus tahu dulu kayak gimana nih yang ada di kaca ini biar kita beneran bisa ngelihat semua ya kan. Terus setelah itu begitu selesai itu kan kita kasih waktu kan ada berapa ya, 1 jam. Yang di Jogja itu sekitar 1 jam dan yang di Jakarta ternyata lebih dari 1 jam. Dan peserta itu dipasangkan, jadi kayak kita dari berapapun peserta itu kita bikin kelompok berpasangan 2 orang. Kalau misalkan pesertanya ternyata ganjil, ada satu kelompok yang 3 orang yang mereka akan menanyakan 36 pertanyaan itu secara bergantian dan dijawab semua gitu. Nah, karena instrumen eksperimennya itu dalam bahasa Inggris, aku dan Mbak Uwi sama dibantu sama temanku juga yang sastra Inggris, kita coba buat mengadaptasi itu ke bahasa Indonesia karena sebelumnya ternyata instrumen itu pernah dipakai sama mahasiswa di UI. Mereka pernah pakai instrumen itu dan kayak kesimpulannya tuh ternyata instrumen ini belum tentu bisa bekerja di setiap di setiap daerah, di setiap
pokoknya beda-beda orang itu belum tentu instrumen ini bisa bekerja gitu. Terus kita coba jadiin itu bahasa Indonesia. Setelah jadi bahasa Indonesia, pertanyaan itu kita bagikan, dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu kurang pas, kurang bisa diterima. Maksudnya seperti apa dan jawabannya nanti kemungkinan akan seperti apa, itu tuh kurang pas buat budaya kita yang di Indonesia sendiri, makanya kita nggak menggunakan itu. Jadi total tuh cuman ada 25-26 pertanyaan yang kita pakai. Setelah itu selesai, para peserta ini ngobrol dengan partner satu Udah, aku lagi kelompoknya. Apa tuh? Mbak Putih. Selesai ngobrol. Nggak apa-apa Mbak, santai. Maaf ya, dengkulku kelihatan. Selesai ngobrol itu, kita kumpulkan lagi semua peserta, terus kita instruksikan buat mereka saling memotret partner satu kelompoknya. Dan itu terserah konsepnya mau seperti apapun, mau yang kelihatan mukanya, nggak kelihatan mukanya, mau lari-lari atau apa itu terserah. Dan karena venue kita yang di workshop pertama itu tuh di Honf yang tempatnya masih dekat ini alun-alun Kidul, jadi itu teman-teman jadi lebih ini lagi buat nge-explore tempat-tempat yang ada di sekitar situ kan. Jadi kayak banyak ini sih, banyak foto-foto yang ini juga gitu sebenarnya. Terus abis itu peserta balik lagi ke venue, terus kita instruksikan buat, jadi situ kita mereka submit foto-foto mereka, kita cetakin di situ, terus kita berikan foto itu ke orang yang motret, dan kita instruksikan orang yang motret itu buat nulis apapun itu, tulis apapun yang pengen kamu tahu kalau orang yang kamu potret ini ngelihat itu gitu. Habis itu dituliskan di belakang fotonya, terus dikasih ke orang yang dipotret itu tadi. Jadi peserta kami itu pulang itu bawa foto diri mereka sendiri gitu. Mungkin itu terdengar kayak agak gimana gitu ya. Kayak di kamar kamu bakal pajang fotomu sendiri gitu. Gimana ya kan? Terus habis itu kita sharing-sharing lagi. Nah, ini tuh yang sangat menarik tuh ini sebenarnya Kak. Di sharing kita yang pertama tadi, di briefing kita kan kita juga ada sharing juga kan. Karena peserta kita tuh kita nggak mengkhususkan untuk fotografer aja. Kayak semua orang bisa ikut, beneran bisa ikut, ibu-ibu pun juga bisa ikut, anak kecil pun juga bisa ikut sebenarnya. Makanya kayak kita coba kayak tahu aja gitu loh gimana sih teman-teman ini semua, biar semua tuh bisa saling tahu kayak gitu satu sama lain gitu kan. Dan di sharing yang kedua setelah foto itu kita bagikan ke yang dipotret di sesi sebelumnya tadi, itu tuh beneran berbeda sekali gitu. Kayak di awal kita membahas tentang fotografi adalah ini. Tapi begitu ke sesi sharing yang terakhir ini, semua itu beran sama, kondisinya tuh sama, jadi kayak kedudukannya tuh sama, kedudukan antara orang yang memotret dengan orang yang dipotret itu tuh sama di situ. Kita menceritakan hal apapun yang kita rasakan setelah kita melakukan workshop ini, melakukan hal-hal yang kayak gak jelas ini gitu sebenarnya. Kita beran sharing apapun gitu di situ, dan menurutku itu hal yang ini juga sih, kayak pertama kali aku selesai workshop di Jogja itu beneran aku bisa nangis tuh di situ kan. Wow, aku baru merasakan ini ada suatu kayak ruang yang kita sama-sama pokoknya ruang fotografi, pembahasan fotografi, praktik fotografi, tapi kita nggak lupa menjadikan diri kita tuh juga manusia gitu loh. Kita beneran menyajikan diri kita tuh serapuh-rapuhnya, seterbuka-bukanya buat diekspor orang lain yang memotret kita gitu kan. Itu tuh hal yang menyenangkan sekali ternyata, dan aku baru menemukan ternyata selama aku motret, aku bukan fotografer yang aktif banget dan bukan fotografer yang kayak baca semua referensi, ngelihat semua pameran fotografi gitu kan. Ternyata tuh aku nemuin ternyata selama ini aku tuh cara aku bikin karya entah foto entah apapun tuh emang ini ya, emang aku bakal mendalami, bakal mengenal sekali apa yang mau aku bikin itu tadi
terus udah gitu, dan aku nggak peduli hasilnya kayak gimana, tapi aku menemukan kepuasan gitu di situ. Dan ternyata dari peserta workshop kami tuh ya beberapa ada yang ngomong kalau emang mereka juga menemukan sedikit kepuasan gitu di situ. Itu menyenangkan sebenarnya, akhirnya gitu. Kayak memanusiakan diri gitu. Kalau Mbak Uwi mungkin mau nambahin, Mbak Uwi banyak ini. Keunikan dari event Seleraku yang perdana itu adalah workshop ini diadakan di 2 kota, di Yogyakarta dan Jakarta. Nah, kompleksitas dari kedua kota ini bagaimana? Masyarakat di Jogja, peserta dari Yogyakarta, bagaimana sih ketika menjalin hubungan interpersonal? Bagaimana membangun komunikasi bersama orang baru? Nah, tentu berbeda dengan teman-teman yang melakukan workshop di Jakarta. Nah, di sini fotografi itu mencairkan itu. Fotografi berperan untuk mencairkan itu. Fotografi bisa masuk dari setiap kalangan, dari kalangan mana saja. Dan everyone can be orang fotografer gitu. Ya, begitu sih, fotografi menjadi saksi dari perjalanan sejarah manusia, apalagi zaman sekarang yang canggih, yang semua orang kalau udah punya HP kamera udah bisa nangkep. Tapi komunikasinya seperti apa sih? Itu yang juga aku rasa bisa menjadi sebuah kritisisasi mungkin ya kepada zaman saiki, zaman sekarang. Ya aku insight dulu sih, aku insight dulu. Jangan ngomong bahasa Jawa terus Mbak, ntar ada yang nggak ngerti. Mbak Uwi ini padahal bukan orang Jawa. Maksudku, aku insight di situ dengan adanya workshop di 2 tempat ini. Orientasinya berbeda, masyarakatnya berbeda, pola pikirnya berbeda, stresornya berbeda, budayanya berbeda, tapi eventnya sama. Nah, bagaimana nih? Coba Ana di compare Ana hasil dari pertumbuhan workshop kemarin yang di Yogyakarta dan Jakarta, coba di compare. Bagaimana? Itu hal yang paling menyenangkan sebenarnya ya kan, dari kita ngobrol bareng dari awal, bikin konsepnya kayak gimana, terus akhirnya bisa nemu workshopnya mau kayak gimana, terus akhirnya bikin workshop itu gitu. Compare itu hal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Aduh, iya ya. Oh, ini ya kayak Apa Nina? ini nanti yang di Jakarta Mbak Putih bisa jelaskan ya. Aku menjelaskan yang di Jogja dulu. Ya udah aku nyontek. Jadi kok di Jogja itu kan apa ya? Aku sama Mbak Uwi juga sering. Kami selalu bertemu dengan lingkungan yang rata-rata tuh terbuka, saking terbukanya tuh kayak kita cuman keluar ke warung kopi sendirian, nongkrong di warung kopi itu, Mbak Uwi. Terus tiba-tiba ada aja yang datang ke meja kita terus nanyain, halo, namamu siapa? Hari ini kamu ngapain sih? Gitu. Itu tuh bisa sangat mudah gitu. Jadi kayak itu cuman bedanya aja sih, kayak beda lingkungan aja gitu. Di Jogja juga ada juga sih yang susah. Mbak Ana, ada yang mau di-share nggak di ini melalui share screen? Oh iya, ada sih. Sekalian sama aku ngejelasin yang di ini ya. Boleh. Oh ya, sama teman-teman kalau mau bertanya silakan melalui chat ya. Nanti bisa aku baca satu-satu. Sebentar lagi kita bakal masuk sesi tanya jawab. Ya, monggo Mbak Ana. Oke, jadi ini cuma ada beberapa foto. Ini kelihatan fotonya teman-teman? Kelihatan. Oh ya, ini situasi workshop kita yang di Honfab Lab di Jogja. Workshop pertama Seleraku.
Kalau ini yang di sesi yang ngobrol sama partner satu kelompoknya itu tadi, sebentar ternyata nggak bisa. Oh, salah pencet, maaf ya. Ini juga ini pas kita sebelum kita masuk ke sesi ngobrol itu tadi, small talk itu, Mbak Uwi menjelaskan lagi kayak gimana ketentuannya, kayak apa aja yang bisa di-share, apa yang enggak, ya enggak sih Mbak, kayak gitu? Ya, kesepakatan. Kesepakatan. Jadi ini beran kayak tiap kelompok itu bisa milih tempat buat ngobrol di mana aja gitu, bisa di halaman, bisa di parkiran, bisa di kafe. Nah, kalau ini sesi yang motret tadi, yang aku jelasin tadi, ini ada 2 peserta kita yang di Jogja. Nah, kemudian ini sesi yang setelah motret tadi yang kita minta partisipan kita buat nulis apapun itu yang mereka ingin sampaikan, yang mereka ingin orang yang mereka potret itu baca itu. Kemudian ini ada 3 hasil foto kayak apa ya? Karena kalau mau diomong masalah teknis nih nggak ini ya, karena di situ emang kita nggak ini masalah teknis sama sekali, karena konsep dari foto yang dibuat itu beneran hasil dari ngobrol bareng itu tadi. Ini fotonya Sarah. Jadi Sarah itu sekarang jadi anggotanya Seliraku. Saya juga nggak tahu gara-gara apa. Mungkin gabut dia gitu. Akhirnya dia gabung ke Seliraku. Dia juga motret juga. Terus ada ini juga, dia juga fotografer. Kalau yang pertama tadi bukan fotografer ya Mbak Uwi ya? Iya. Jadi ini yang di Jogja sih sebenarnya. Jadi kalau di Jogja sendiri itu sangat menarik ya, karena kita terbiasa di lingkungan yang bisa terbuka kapan aja, bisa ngobrolin apa aja. Jadi buat eksperimennya ini, Aaron Arthur ini tuh bekerja sangat baik sebenarnya buat workshop kita yang ada di Jogja. Dari awal tuh udah apa ya, mungkin nggak perlu sampai 10 pertanyaan itu udah ini banget, udah apa ya, udah kerasa kalau peserta tuh bisa saling terbuka gitu loh. Karena pas proses ini kita juga memperhatikan partisipan kita. Itu tuh kayak asik sih, asik. Sebenarnya asik menyenangkan yang di Jogja itu tuh di situ sih, masalah keterbukaan itu tadi. Mungkin yang ini Mbak Putih yang mau ngejelasin yang di Jakarta ini. Ya, boleh bukain lah. Ini nih Mbak. Oke. Jadi kalau tadi kan udah dijelasin tuh kalau situasinya di Jogja itu kan orang-orangnya lebih terbuka ya. Nah, di sini peranku tuh jatuhnya kayak double agency karena kan aku juga dari Jabodetabek ya, terus kemudian pindah ke Jogja, aku ngelihat adanya apa sih istilahnya perbedaan dari pola bergaulnya orang-orang gitu kan. Nah, terus kalau aku sendiri sepengamatanku ya, semoga aku salah sih. Jabodetabek tuh tipe-tipe orangnya tuh curigaan gitu. Curigaan dalam artian kayak, ih apa nih dia mau ngapain sama gue gitu. Terus kayak kalau misalnya disapa sama orang asing tuh pasti bakal lebih ke apa ya, bukan tersinggung apa istilahnya ya. Kayak nggak nyaman. Nah, terus kemudian memang ketika workshop yang di Jakarta itu aku melihatnya karena aku kan ini ya bagian mendata yang fotografer, mungkin karena melalui platformnya GIFEF kali ya. Maksudnya nggak se-inklusif Jogja. Nah, kemudian hasil-hasil fotonya memang lebih apa ya, bukan meriah apa istilahnya, lebih bagus secara teknis lah gitu. Tapi memang aku sendiri ngelihatnya masih ada beberapa hal yang tidak bisa dibagikan secara utuh gitu. Karena kalau ini dari prosesnya kan di Jakarta tuh 2 jam kalau nggak salah. Pokoknya lebih lama deh, 2 jam setengah apa. Pokoknya ngelewatin jam seharusnya aja. Itu tuh yang di
di Jakarta suasana itu baru cair ketika 10 menit sebelum ngeprint foto. Ya, jadi kayak ketika mau ngeprint foto, mereka kayak saling, ayo foto di mana nih, ayo gimana posenya, ayo gimana mau nyeritain apa itu. Jadi mereka baru hebohnya tuh pas udah mau di print. Jadi kayak pas awal-awal tuh adem banget, bahkan masih, tapi ada yang kayak ya udah makan siang bareng macam-macam, baru moto kayak gitu. Jadi kayak terus kemudian setelah setelah ada sesi untuk ngejelasin partner, itu baru mereka mulai makin cair gitu. Jadi kayak kita di workshop ini tuh mempresentasikan teman kita yang kita foto, dan kita juga menyampaikan apa-apa yang kira-kira perlu kita sampaikan untuk orang itu tahu gitu. Nah di situ baru tuh kelihatan kayak support sistemnya tuh mulai terbangun gitu. Dan memang sepengamatan aku juga sampai hari ini pun masih banyak peserta yang sering nongkrong bareng gitu. Jadi kayak aku ngelihat polanya tuh orang Jakarta tuh kayak orang Jakarta, maksudnya gimana ya? Yang di Jakarta itu kayak perlu banget untuk ngasih trust gitu. Oh, gue percaya nih sama dia gitu. Jadi nggak bisa langsung secepat yang di Jogja gitu. Kalau di Jogja dari awal memang udah apa bahasa Indonesia gerapi Guyup apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Yeah. Kayak dari awal tuh udah ya, gitu. Ini juga bisa dilihat nih di fotonya nih, kan mukanya pada tegang semua ya kan. Iya, itu kayak yang di Jakarta tuh presentasi fotonya jatuhnya kayak lagi di gitu nggak sih? Jadi kayak terlalu serius gitu ya. Terlalu pengen ngasih tahu kayak ini loh fotonya tuh kira-kira begini, bunga-bunga dekoratifnya tuh seperti ini gitu. Padahal kalau kita mikirnya kayak ya yang penting lu jujur aja gitu. Lah jujurnya mereka tuh bagus-bagus, Mbak, ternyata. Oke. Nah, Mbak, berarti ini kali ya sebutannya sebagai apa ya, ruang aman ya, safe space ya, project workshop yang dibuat. Oh, nih kita udah dapat pertanyaan nih rupanya dari Kak Karen. Apakah boleh diceritakan tulisan yang ada di setiap foto tersebut, dan kira-kira secara umum mereka menceritakan tentang apa? Silakan dijawab. Siapa nah? Aku aja Maaf ya Mbak ya, kita nggak membaca itu. Iya, sebenarnya gini. Jadi pas ada nggak instruksi yang diberikan oleh pembicara, oleh panitia kepada para partisipan setelah mempotret tadi? Kan kita memberikan instruksi, silakan menuliskan di lembar yang kami bagikan. Coba diceritakan. Iya, ini. Jadi gini. Pada saat prosesnya itu kan memang kita ya udah kayak membiarkan peserta memotret, kemudian kita menginstruksikan kalau kira-kira ada hal yang pengen disampaikan dan ingin membuat hal yang disampaikan itu diingat sama yang difoto, itu silakan dituliskan di belakang foto gitu. Sebenarnya kita tidak kita tidak meminta mereka untuk membacakan isi tulisan di belakang foto itu gitu. Jadi kayak kita sendiri mungkin malah nggak tahu gitu tulisannya apa. Tapi yang aku tangkap adalah dari beberapa yang memperlihatkan ke aku, isi tulisan di belakang itu rata-rata mendeskripsikan hal-hal positif dari partner yang difoto gitu. Misalnya ada yang mengatakan kayak, kamu semangat ya, kamu tuh sebenarnya keren kok, cuman kamu kurang pede aja gitu. Ada yang tulisan kayak gitu. Terus ada yang bilang kayak jangan lupa jadi anak-anak ya, gitu. Yang pokoknya lebih ke encourage gitu loh, lebih ke menaikkan value dari partnernya gitu. Nah kemudian itu aku nggak tahu ya apakah ada yang nulis hal jelek juga, aku kurang tahu. Tapi sejauh ini sih sepengamatanku yaitu. Kemudian memang setelah memotret, saat presentasi itu kita juga minta untuk saling memberikan pesan lah gitu. Kira-kira partner pengennya dikasih tahu apa gitu, diingatkan apa soal diri mereka gitu. Ada yang terang-terangan gitu, ada yang ya
protokoler aja gitu. Oh ya udah kamu semangat ya gitu. Ada yang kayak gitu doang gitu. Jadi kayak di situ kita bisa ngelihatnya ya balik lagi bukan cuman ke karya fotonya sih kalau menurut aku menceritakan apanya gitu. Tapi kayak mungkin ketika membuat suatu karya fotografi tuh kita juga perlu menggali proses di balik pembuatan foto itu gitu, latar belakangnya seperti apa, kenapa akhirnya visual yang terjadi seperti itu gitu. Ini tuh apakah menceritakan hal yang sebenarnya atau tidak, apakah ini manipulasi atau enggak gitu. Karena yang aku lihat apa yang dia tulis di belakang foto itu kadang-kadang tidak sinkron dengan foto di depannya gitu. Kayak misal contoh ya, ada yang fotonya kelihatannya di foto tuh dia nggak malu-malu gitu. Tapi ternyata pas di tulisannya kayak kamu lebih membuka diri lagi ya gitu. Jadi kan berarti kan sebenarnya pada kenyataannya di dunia nyata si partnernya itu sebenarnya pemalu gitu, tapi di foto ternyata kelihatannya enggak gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau menurut aku. Aku mau ini sih mau nambahin juga tadi ada satu sesi yang lupa aku sebutin. Jadi yang setelah jadi selama teman-teman saudaraku tadi nyetak foto, kita juga langsung ngarahin partisipan kita buat presentasi tentang apa yang mereka potret. Beran presentasinya itu kayak apa ya, kita juga apa ya Mbak Wi, kita tuh kayak nggak memberikan instruksi yang ini ya. Sebenarnya masih ini sih, apa ya, kayak instruksinya tuh waton itu tadi, maaf ya kalau teman-teman ada yang nggak ngerti ya, waton. Susah bahasa Indonesia. Waton tuh nekat. Ya Tuhan. Iya situ. Itu. Nah, kalau ini foto yang ini kok teman-teman bisa ngeliat nggak ya? Ini di sesi yang kita persilakan partisipan kita buat presentasi gitu tentang apa yang mereka potret tentang ya ternyata apa ya sedikit ya ngomongin tentang teknis beran, sedikit banget, kayak mungkin hampir kalau presentasinya tuh kayak yang ngomongin teknis itu cuma 5% gitu sebenarnya. Beran mereka iya, tuh betul. beran karena mereka mengenal apa yang mereka potret, apa yang mereka ceritakan tentang foto mereka itu tuh beneran ini beneran kita merasakan keintimannya gitu di situ. Itu hal yang membuat aku jatuh cinta sama fotografi itu kan juga di situ ya. Dan ternyata teman-teman yang berpartisipasi di workshopnya itu juga merasakan hal yang sama gitu, dan itu sangat menyenangkan. Sebagai bentuk refleksi mereka gitu ya, apa yang dipresentasikan. Iya, sebenarnya kayak gitu. Dan kita juga mengandalkan ini juga ya, kekuatannya fotografi gitu, yang dia bisa mengabadikan momen gitu. Makanya kita bagikan lagi foto-foto itu dengan pesan di belakang foto itu tuh buat partisipan kita, karena emang itu kekuatan fotografinya gitu di situ. Menjadi sangat personal. Oh ini dapat pertanyaan lagi nih dari Ozak Quest. Saya Ozak Quest, seniman visual dari Yogyakarta. Disiplin seni rupa yang cenderung melibatkan medium fotografi. Dalam penjelasan tadi sempat menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara instrumen eksperimen dalam praktik workshop, kemudian apakah ada perkembangan dalam menghadapi ketidaksesuaian tersebut? Lalu, ketika menyadari bahwa instrumen tersebut dirasa kurang sesuai, apakah metode yang diterapkan di Jakarta masih sama? Silakan siapa yang mau menjawab? Mbak Wi, silakan Mbak. Pertanyaannya cukup jelas nggak sih? Iya, jelas. Oke. Sangat jelas. Kayaknya Masnya pintar nulis juga ini. Oh ya, nggak boleh komen Ria ya, ya udah. Mbak Wi silakan. Nah, menurutku Wi. Mbak. Monggo. Sorry ya. Nek, bukan ketidaksesuaian ya, tapi tentang inovasi baru, dan ini adalah uji coba. Uji coba itu bisa hasilnya tuh bisa sangat variatif gitu. Dan kita harus mengkondisikan dengan kondisi demografis juga, dengan kondisi etno juga. Seperti apa sih etnografis Jogja dan Jakarta? Makanya kita compare tadi. Mungkin bisa saja di Jogja ada beberapa
part yang itu banyak kurangnya. Tapi belum tentu di Jakarta toh. Dan dari selera aku sendiri yang hadir di workshop itu berbeda juga. Yang sama cuma Ana doang sama beberapa rekan lainnya. Nah, ada Mbak Dinda dan Mbak Agri juga yang dari Jakarta. Jadi kreativitas mereka sebagai narasumber tim dari Seliraku juga itu mau mempengaruhi juga bagaimana keberlangsungan workshop di sana. Dan kami tidak terlalu menitik beratkan kepada kekurangan-kekurangan itu, tapi kepada kita coba ini kolaborasi psikologi dan fotografi ini. Jadi tadi waton tadi, dan kami juga tidak menutup diri akan segala hal yang sangat kurang dalam diri kami maupun dari workshop yang sudah kami lakukan. Gitu. Itu juga jadi alasan kan ya? Setidaknya ini adalah sebuah sejarah besar bagi beberapa orang, termasuk aku juga yang bukan pelaku fotografi. Ini sangat bisa ya, fotografi menjadi media ya dalam mengekspresikan pertemuan, menilai pertemuan. Di foto voice tadi, foto bersuara, dengan bisa juga ditambahkan dengan tulisan, karena tidak semua orang bisa menyampaikan secara gamblang, tidak semua orang bisa asertif untuk mencurahkan perasaan dan pikirannya. Dan foto di sini hadir, kayak kita lah biasa di Facebook, neng Instagram bareng, naik curhat gitu kan. Nah itu diwakili oleh foto. Nah di situlah fotografi berperan sangat besar di kehidupan manusia zaman sekarang. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat nih, ini muka-mukanya peserta sama partisipan kita, sama ada yang dari Siraku juga, habis presentasi pada senyum-senyum semua kan. Nah, tadi udah cukup terjawab, Mas Ozak West, dari jawaban Mbak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Dari anak pantai Kokomo. Halo Mbak Tiana dan kawan-kawan, saya mau tanya setelah dialog dari setiap peserta tersebut, apakah ada visual yang tampak atau cenderung simbolik? Kalau ada, boleh di-share hasil dari workshopnya? Oh ya, kalau itu berarti ngomongin tentang ininya ya, foto hasil dari peserta. Iya, outputnya kali ya. Sebentar, mungkin kita bisa lihat dari yang di Jogja dulu. Dan kita lihat bareng-bareng nih tadi kan. Hasil fotonya aja nah. Apa Putih? Screen share hasil fotonya doang. Iya, ini kalau ini kan yang foto dari Jogja itu tadi kan. Saya tuh masih ingat, saya tuh lupa nama Mbaknya ini, mohon maaf Mbak. Tapi saya tuh masih ingat apa yang diomongin Mbaknya ini kayak. Ini Mbak Hikmah namanya, Hikmah apa ya? Iya ya kayaknya. Lupa ya. Gak tahu, lupa terus. Jadi dia tuh ngomongin tentang dia yang bukan di lingkungan fotografi, bukan di lingkungan seni, akhirnya bisa merasakan proses berkesenian, proses motret itu tadi, itu tuh hal yang sangat ini juga menyenangkan, dan kayak dia tuh bisa, dari tadi saya ngomongnya menyenangkan terus, ya maaf ya, kayak terharu ini, proses yang dia baru rasakan juga sebenarnya itu di situ. Dan kayak akhirnya dia bisa kayak dia merasakan sedikit bisa terbuka dengan orang asing gitu, dan ini difoto lagi gitu. Dan dari fotonya aku mungkin itu pertanyaan lebih ngomongin tentang ininya ya, pesan-pesan di fotonya ya sebenarnya. Yang ini itu, kali simbol ngomong semiotik ya, kok ribet apa ya?
Wah, Iya, balik tapi gitu. kuliah. Iya. Balik kuliah lagi. Kalau ini fotonya Sarah ini tadi gitu. Nah, ini juga hal yang menarik gitu sebenarnya. Mohon maaf Sarah saya nge-share ini, tapi kamu udah ini ya, udah oke ya Sarah ya. Udah boleh kok dia. Sarah itu sangat baik orangnya. Jadi kayak waktu saya ngelihat hasil fotonya ini, saya nggak tahu apapun sebenarnya tentang Sarah. Beneran kayak, oh, sopo sih Sarah gitu kayak beneran nggak tahu apa-apa gitu. Karena saya juga nggak jadi bagian di eksperimennya tadi kan, kayak siapa sih sebenarnya Sarah itu. Tapi lama kelamaan begitu diliatin tuh kayak ada hubungannya juga gitu. Apa sih? Kenapa Sarah harus megang teko gitu di situ? Kenapa posenya kayak gitu gitu? Itu kalau saya liatin terus-terusan tuh saya jadi penasaran juga kenapa harus yang kayak gitu fotonya. Terus kalau bisa yang dilihat yang di Jakarta juga ini ada foto yang di lift. Kenapa harus di lift? Kenapa pas dia ketawa kayak gitu? Kenapa harus hitam putih gitu? Itu pertanyaan yang teman-teman di dunia di lingkungan fotografi sendiri yang kayak itu pertanyaan yang wajar gitu ya, yang kayak otomatis tuh bakal langsung muncul gitu di kita saat kita melihat suatu foto gitu, entah itu foto apa, selfie pun mungkin juga bakal bertanya seperti itu gitu. Dan ternyata di prosesnya itu tadi partisipan kita juga merasakan itu kan, karena kayak sedikit sharing aja, waktu di periode waktu itu tuh saya merasakan tuh kayak apa ya, stuck di fotografi tuh kayak nggak bisa kemana-mana. Dan dengan proyek ini tuh ternyata membuka sekali. Saya jadi bisa kayak ngeliat lagi orang yang beran awam di fotografi, mereka mengolah foto, memproses foto itu seperti apa. Itu kayak saya kembali lagi tuh kayak rasanya tuh ngeliat anak TK yang gambar ya kan. Terus keinget zaman-zaman masih TK dulu gambar, kenapa suka gambar gitu. Nah itu kenapa yang tadi aku bilang kayak refleksi itu tadi gitu. Nah kalau mau menjelaskan kayak apa ya, kasarannya pesan-pesan tersembunyi. Ada pesan-pesan visual mungkin ini juga ya karena kita sebenarnya belum pernah mencoba ya, kita belum pernah mencoba melakukan itu ya sebenarnya, karena kita masih terlalu amazed sama suasananya, sama kehangatan yang kita dapat waktu kita setelah kita bikin workshop itu gitu. Saya masih di situ kayak itu hal yang jadi tujuan saya dari awal itu kenapa bikin Siraku, kenapa bikin workshop yang seperti ini, karena emang di situ tujuannya gitu, pengen mendapatkan kehangatan lagi di fotografi gitu di situ, dan ingin berbagi juga dengan orang lain seperti apa sih rasanya kehangatannya di fotografi itu gitu kan. Kalau masalah tentang visualnya sendiri, karena tadi kami juga udah menjelaskan kalau masalah instruksi buat motret pun konsepnya beran kami sepenuhnya serahkan ke partisipan kan, dan apa yang mereka jelaskan pun nggak ada yang beneran, nggak semua sih menjelaskan tentang pesan-pesan apa yang ada di fotonya itu gitu, cuman ada beberapa aja gitu. Kenapa kok di fotonya candid? Oh soalnya dia tuh sebenarnya kalau dia ketawa bebas lepas gitu tuh ternyata dia tuh gini kayak gitu. Nah, itu kita dapat yang pas di presentasinya partisipan tadi gitu. Tapi kalau kita sendiri, yang dari Siraku sendiri, kita belum pernah sih mencoba buat menggali kayak semiotiknya si foto-foto ini gitu. Belum. Belum kayak terkait kecenderungan simbolik dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Masih sama dari Ozak Quest. Apa kaitannya teknik atau desain eksperimen dengan sistem demokrasi? Wow. Buset, apa tuh maksudnya? Iya, mungkin Mas Ozak Quest mau coba menjelaskan dari pertanyaan tersebut? Apa itu ada kaitannya sama kebebasan ya, Mas? Iya, mungkin kebebasan berekspresi atau bagaimana maksudnya? Bisa coba bantu dijelaskan, Mas? Ya, udah dikasih akses belum nih sama Kak? Oh ya, silakan Mas Ozak Quest. Halo, tes. Ya. Ya. Halo. Ya, tadi saya tanya kan,
kenapa yang saya tangkap itu akhirnya metode yang diterapkan di Jogja dan di Jakarta itu berbeda, dan itu dijawab dengan dalih bahwa ada kaitannya dengan sistem demokrasi. Cuman yang saya bingungkan dari jawaban itu, apa kaitannya yang sangat erat dengan sistem demokrasi. Sementara dasar-dasar yang tadi telah dijelaskan adalah tentang photo voice, terus tentang kreativitas, kemudian tentang keterserahan. Lalu bagian sistem demokrasi itu kaitan eratnya di bagian mana? Itu sistem demokrasi yang dimaksud tuh kebebasan tadi ya, Mas? Tadi aku merespon yang telah dijawab sama Wibong. Oh ya. Mbak Wi bisa menjelaskan, Mbak Wi? Kalau tentang eksperimen ini adalah sebuah rangkaian dalam workshop ini. Jadi tidak sepenuhnya tentang workshop ini. Dia partnya berbeda. Dan bukan tentang demokrasi yang seperti apa ya, bukan demokrasi yang apa, tapi tentang ekspresi. Tidak tentang apa namanya, Politik gitu, maksudnya demokrasi politik, enggak kan? Kan maksudnya sistem demokrasi itu tidak ada sebuah instruksi. Sementara yang tadi dijelaskan bahwa fasilitator workshop itu memberikan instruksi. Lalu itu jelas kan maksudnya? Di dalam penelitian eksperimen itu kan ada 2 grup. Pertama grup kontrol dan satu grup bebas, kelompok kontrol dan kelompok bebas. Nah, di situ instruksi ini untuk memberlakukan gitu ya, untuk men-treat orang-orang yang terlibat dalam eksperimen ini. Dan kita melihat, di sini grupnya Jogja dan Jakarta berbeda, jadi komparasi di situ. Dan hal-hal yang terjadi, entah itu bersifat demokrasi ataupun bersifat apa, itu kan out of control dari orang partisipan itu sendiri, Jadi tidak ada sifat yang dikhususkan dalam workshop ini. Tidak ada sifat itu. Jadi perlakuannya seperti ini, jadi hasilnya seperti ini. Nggak ada patokan khusus yang seperti apa. Gini, berarti bisa saya simpulkan bahwa satu bagian di dalam teknik eksperimen, salah satunya adalah pertanyaan. Ya kan, kalian memberikan pertanyaan kepada yang datang itu, pengunjung, audiens atau apa sebutannya. Terus dan pertanyaan itu menjadi tolak ukur, atau pertanyaan itu berubah atau tetap sama pertanyaannya dan kemudian dibawa ke Jakarta. Itu yang saya maksud mungkin. Oh, ini nih, aku mau coba jawab ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari pertanyaan itu, ini kan sebenarnya kan si workshop ini kan eksperimen ya. Maksudnya kita akan terus mencoba menemukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, bukan diinginkan, maksudnya mendapatkan hasil yang berbeda gitu. Terus
kalau aku ngelihatnya sih ya, mungkin karena memang ini sebenarnya jatuhnya seperti penelitian gitu. Jadi kita perlu dong ada variabel kontrol, perlu ada variabel bebas gitu. Jadi kayak anggaplah si pertanyaan-pertanyaan tadi itu variabel kontrolnya gitu. Yang nantinya kita akan bisa ngelihat tuh si variabel bebas yang kita dapetin karena kita melakukan kontrol itu apa gitu, kayak yang Mbak Wi tadi bilang gitu. Jadi kayak apakah kemudian setelah di Jogja kita mendapatkan hasilnya nih di Jogja gitu, terus ada hal yang diubah di Jakarta, sebenarnya kita ngelihatnya karena yang namanya percobaan itu kayaknya nggak bisa ya kalau kita menyimpulkan dalam satu kali apa sih istilahnya, satu kali percobaan gitu. Dari Jogja itu kan satu kali tuh, terus kemudian kita pindah ke Jakarta kan berarti baru 2 kali dong gitu. Paling enggak mungkin kami butuh 3 percobaan lah untuk melihat dengan pola yang kemarin itu hasilnya seperti apa gitu. Walaupun memang baru 2 kali percobaan pun udah kelihatan kan perbedaannya. Oh kalau di Jogja begini, oh kalau di Jakarta begini. Kita nggak menutup kemungkinan misalnya suatu hari gitu kita bikin eksperimen ini di Bandung gitu. Oh dengan cara yang sama mungkin hasilnya beda lagi gitu. Apakah setelah di Bandung kita perlu mengubah caranya, itu yang masih perlu perlu ditelaah sih gitu. Jadinya kayak kalau dibilang berubah, paling yang berubah dari Jogja ke Jakarta itu cuman di Jogja itu kita nge-print fotonya warna, di Jakarta print fotonya hitam putih. Itu pun karena teknis sebenarnya gitu. Printernya bocor. Jadi akhirnya kita ubah itunya aja gitu. Tapi untuk secara pertanyaan enggak sih gitu. Maksudnya apa yang diajukan di Jogja pun diajukan di Jakarta gitu. Ya, sedikit cerita nih, itu printernya kita bawa dari Jogja naik kereta, si Winnie teman kita yang bawa. Iya. Iya, jadi perbedaan di Jakarta sama Jogja itu cuman karena printer bocor, jadi akhirnya fotonya satu yang di Jogja warna, yang di Jakarta hitam putih karena cuma hitam putih yang works gitu. Jadi ya udah, sebenarnya perbedaan di situ. Tapi apakah nggak berbeda, hasilnya tetap berbeda gitu. Gitu sih kayaknya ya. Gini, aku timbul pertanyaan itu kenapa? Karena di dalam caption itu dijelaskan bahwa dari diskusi, kolaborasi, sesi foto eksperimental, dan workshop ditemukan bahwa foto adalah media transformatif untuk mendorong pelaku foto menemukan autentikasi diri di tengah ketakutan dan disforia yang dipengaruhi oleh standar masyarakat. Nah, itu poinnya kenapa aku bisa bilang atau melontarkan pertanyaan tadi. Karena itu tidak relevan ketika kamu menjelaskan bahwa akan ada percobaan lagi. Berarti temuan yang sekarang yang sekarang telah ditemui, telah didapat, akan melakukan atau akan mendapatkan perkembangan lagi. Akan ada temuan baru lagi. Kenapa ada temuan baru lagi? Karena teman-teman dan Anda juga akan melakukan percobaan yang lain lagi dan mungkin kalian juga akan sedikit mengembangkan eksperimen gitu. Kemudian ketika itu semua sudah berkembang, apakah kalian tetap akan mengukuhkan temuan kalian atau kedepannya nanti akan itu yang dijadikan temuan baru? Nah, Oke, itu jadi pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sebenarnya sudah habis. Tapi mungkin kita tambah 10 menit untuk sedikit penjelasan dan nanti ada penutup. Ya, silakan. Waduh, ini ada yang nanya. Jadi ini sih, Mas, karena kalau yang dibacain tadi kan sebenarnya itu sebenarnya itu lebih ke apa yang aku tulis dari apa yang aku dapat di proses awal, proses yang pengkaryaanku yang menjadikan siraku ini ada gitu sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya pengen aku coba gitu. Apakah itu yang juga didapatkan sama orang lain gitu dengan prosedur eksperimen yang aku dan teman-teman siraku buat gitu. Dan kalau misalkan ditanya akhirnya itu bakal fix kayak gitu terus atau berubah, itu tuh walau-walam, Mas.
Karena ini ya Mas, karena emang awalnya dari teman-teman Siraku sendiri kita tuh suka explore sebenarnya. Jadi masa bodoh entar di depannya itu mau baik, mau buruk, mau kayak gimana, kita mesti ngelewatin itu karena kita tahu kita akan dapat sesuatu gitu kan dari situ. Itu yang menyenangkan dari teman-teman Siraku tuh sebenarnya kayak gitu. Terima kasih teman-teman Siraku. Terus itu akan berubah, cuman aku bilang akan berubah itu sebenarnya lebih ke kayak Siraku sendiri sih secara keseluruhan gitu, karena kalau aku pribadi aku pengennya aku memberikan ruang buat teman-teman yang tergabung di Siraku buat kita tuh bisa bikin karya gitu, dan landasan kita tuh yang kita itu adalah fotografi gitu di situ, entah background kalian apa, kita buat karya melalui foto, dan itu belum tentu outputnya pameran. Bisa kayak yang kita kemarin tuh kita outputnya mah workshop ya kan. Mungkin ada yang outputnya tulisan atau apa, karena mengingat teman-teman di Siraku juga ada yang dari psikologi, ada yang dari filsafat gitu kan, kayak beran outputnya tuh bisa beda-beda. Dan apa ya, sebenarnya alasannya tuh cuma kehausan kita sendiri sih sebenarnya. Jadi buat yang workshopnya kemarin itu prosedurnya mau kayak gimana, karena kita masih perlu pembanding lagi buat memproses workshop hasil dari workshop kemarin, yang hasil itu pun juga masih berubah lagi, itu kita nggak bakal merubah prosedurnya, tapi kita bisa mengembangkan itu gitu. Nah, pertama jadi PR kita adalah kita harus mengadakan beberapa workshop lagi biar kita tahu kemungkinan apa hipotesa kita tuh benar atau enggak gitu loh sebenarnya. Terus nanti begitu itu udah benar atau tidak, itu kita mau olah menjadi suatu hal yang baru lagi itu seperti apa kayak gitu. Apakah harus sama? Tapi kayaknya nggak mungkin sama, Mas. Soalnya nih orang-orangnya Siraku ini nggak mungkin ngerjain yang udah dikerjain itu terus-terusan gitu. Itu nggak mungkin tuh. Orang-orangnya nggak bisa settle soalnya. Cewek-cewek ini tuh beran harus eksplorasi sebenarnya. Jadi nggak beran. Aku nggak menutup kemungkinan kalau nanti tiba-tiba Siraku bisa bikin project yang lebih ini lagi sih, lebih dari yang kemarin gitu. Itu beran bisa ini banget, bisa berkembang banget, bisa kemana-mana gitu. Karena emang dari awal Siraku sendiri tuh aku maksudkan ada Siraku itu buat kita menyetarakan itu tadi sih, menghilangkan gap itu tadi gimana sih, dengan cara kita mengambil psikologi ini yang kayak psikologi itu ilmu khusus gitu ya, studi umum gitu, maksudnya kayak sama kayak ilmu sosial dan lain-lain, itu membahas semua lapisan masyarakat, semua orang gitu kan ya di situ. Kita coba padukan dengan fotografi yang itu tuh khusus gitu, yang kayak kamu harus belajar fotografi dulu buat beneran kamu tuh tahu sebenarnya fotografi itu apa gitu. Sedangkan kok psikologi kok di Jawa kayak emak-emak ini psikologi mereka nggak paham istilahnya tapi mereka tahu ilmunya gitu kan. Nah, kita coba buat padukan itu aja, kita udah mendapatkan apa yang kita dapatkan kemarin, apa yang tadi kita share sama teman-teman kan. Mungkin gini kali ya, Siraku tuh membuat workshop tuh untuk memberi ruang sama orang-orang untuk bisa belajar mengenal dirinya sendiri melalui fotografi, ya nggak sih? Gitu nggak sih? Betul. Kalau penjelasan seperti itu, karena itu yang sederhananya gitu kan. Jadi belajar dan menjadi safe space kan untuk teman-teman. Jadi kayak untuk bisa menceritakan tentang dirinya, tapi melalui medium fotografi kayak gitu ya. Iya. Jadi human instrumennya, human instrumennya, dan fotografi adalah media perantara untuk kamu mengekspresikan dirimu. Iya. Dan aktualisasi, inovasi, dan otentiknya dirimu sendiri. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Tiba-tiba muncul pertanyaan baru. Ini terakhir. Kak, terkait yang eksperimen Aaron Arthur itu dibuat menjadi 20-an saja, itu bisakah di-share? Karena yang di YouTube itu ada 36. Materi terkait materi. Iya, memang ya. Itu bisa banget, bisa banget, tinggal tunggu aja sebenarnya di Instagram Siraku. Tuh, berarti stay tune aja di Instagramnya Siraku.
Nah, ini sebelumnya kami sudah sowan sama Bapak Arthur juga melalui email ya, Naya. Bapak Arthur. Nggak langsung orangnya sih, ke kantornya sih, Mbak. Ke kantornya sih. Ke email. Oke. Untuk melibatkan. Yap. Sebagai penutup, mungkin dari masing-masing teman-teman mau ada yang disampaikan nggak terkait mungkin next-nya akan seperti apa, mungkin terkait harapan, atau mau menjelaskan sedikit lagi, atau nge-wrap up. Ya, silakan. Mbak Putih, monggo. Kok aku ya? Yaudah, oke. Ya, silakan satu-satu boleh. Sebenarnya intinya sih kalau aku ya, dari awal yang bikin aku akhirnya pun setuju buat ikut Seliraku ini adalah karena Ana bilang kita tuh nggak bisa lagi loh, maksudnya mengeksklusifkan fotografi itu cuma buat yang ngerti-ngerti doang gitu. Jadi kayak di sini tuh akhirnya yang aku dapat pun dari Seliraku adalah ya Seliraku ini bertujuan untuk membuat fotografi menjadi inklusif dan juga membuat orang bisa mengenal dirinya sendiri gitu loh. Salah satunya yaitu mediumnya fotografi, sehingga di sini di workshop Seliraku hasilnya itu bukan tidak mempertimbangkan teknis ya, tapi tidak memberatkan, tidak menitik beratkan ke teknis, tapi lebih kepada bagaimana proses membuat visual mungkin yang teman bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, misalnya ketika membuat photoshoot atau membuat suatu karya itu tolong sekiranya jika melibatkan orang lain maka libatkanlah secara penuh gitu. Jangan memposisikan diri kita, oh kita yang punya karya nih, kita bisa ngatur-ngatur nyuruh-nyuruh orang gitu. Tapi kita memposisikan apakah orang itu punya input untuk karya ini juga gitu, sehingga akhirnya karya itu pun bisa lebih bercerita daripada cuman mendirect aja gitu. Itu mungkin karena yang aku lihat sih dari prosesnya rata-rata malah directnya itu disepakati gitu sih. Ada lagi nggak, Mas? Ya, silakan Mbak Uwi dan Mbak Ana. Mbak Uwi mau Mbak yang panjang, yang jelas. Nah, aku bahasa Indonesia, Mbak. Kalau aku ya eksplorasi saja apapun media itu, dan yang pasti dirimu adalah human instrument, kamu adalah tuannya, dan itu semua tulisan, foto, lukis, lagu dan lain-lain itu media, itu representasi, dan kamu sangat boleh menggunakan media apa saja untuk membantu kamu untuk menguraikan perasaan dan pikiranmu. Gitu. Ya, cukup selalu. Salam sehat jiwa. Mantap. Oke, Mbak Ana. Aku ini ya, terima kasih pertama sekali lagi. Terima kasih buat galeri menyediakan ruang, platform buat kami bisa sharing lagi di masa-masa sulit ini. Terima kasih sekali, wes pokoknya jos banget. Baru aja beberapa hari yang lalu aku dapet ini, aku mau sharing aja, dapet chat dari salah satu peserta workshop kami juga itu yang kayak ngomongin di masa sulit yang sekarang ini, di mana kayak stress level kita itu bisa meningkat kapan aja, bisa turun seturun-turunnya juga kapan aja. Ternyata foto yang dia dapat dari workshop yang dia ikut, yang Siraku itu bikin, itu tuh bisa membantu dia kayak buat melihat lagi ke diri dia sendiri, seperti apa yang dia butuhkan sekarang, terus untuk apa dia ada. Maaf ya, kayak terlalu dalam, tapi emang itu chat. Kalau misalkan aku share chatnya tuh panjang, jadi novel. Tapi emang ya kayak gitu. Itu sebenarnya juga apa ya, kayak melengkapi lagi, ternyata emang foto itu adalah bahan apa ya, bukan bahan sih, kayak alat untuk healing juga. Kayak mungkin teman-teman kayak aku juga yang di dunia fotografi juga, aku menggunakan foto itu buat self healing gitu. Dan ternyata sampai di titik dimana aku mempertimbangkan
aku merekayasa studi fotografi, menjadikan itu healing untuk orang lain juga. Itu tuh sebenarnya sangat ini sih, apa ya, terlalu indah sebenarnya, sangat utopis gitu. Dan ternyata terjawab dari workshop-workshopnya Seliraku. Aku sangat berterima kasih sama teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih sudah ngelihat ibu-ibu ini ngobrol ya kan. Juga mau meluruskan sampai hari ini, dari tahun kemarin Seliraku ada sampai hari ini masih ada yang bilang kok Seliraku itu ini apa, forum fotografi perempuan feminis. Tidak ya. Yang pertama alasannya kita itu nggak sengaja, ternyata isinya cewek semua. Kita terbuka banget kalau misalkan ada teman-teman laki-laki transgender atau non binary buat bergabung, itu sangat silahkan banget gitu. Kita bisa bikin suatu bareng-bareng atau ya apalah itu. Karena ya orang-orangnya Silaku tuh kayak gini ya. Kalau disuruh ngomong gini tuh kemana-mana mesti. Karena otaknya itu juga kemana-mana. Nggak bisa diem di satu tempat gitu sebenarnya. Kayak tetap ini sih, tetap jaga kesehatan. Itu yang paling penting ya kan. Kita semua bisa physical distancing tapi social solidarity ya kan. Nah, udah sih kayaknya itu aja. Baik. Udah nih yang disampaikan udah cukup, Mbak. Udah Mbak, ntar kebanyakan nggak selesai loh. Kasihan. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk semua partisipan malam ini yang udah ikut diskusi bareng. Iya, udah diskusi bareng, ikut diskusi bareng dengan Seliraku. Ini kan direkam, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tadi masuknya terlambat, ketinggalan, bisa ikut dan melihat lagi nanti di YouTube-nya Galeri. Nah, terus mau terima kasih juga buat Karen sama Kak Ari dari Galeri udah memberi ruang ini, ruang aman malam ini untuk teman-teman Seliraku bercerita mengenai proyek mereka. Dan untuk Seliraku juga sukses selalu. Semoga setiap proyeknya berjalan dengan lancar. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak dan semoga sehat selalu ya teman-teman. Selamat malam. See you. Thank you. Dadah terus Mbak Uy. Dadah.